Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Hari ini kita podcast ditemenin sama Ko Paulus. Halo Ko Paul. Halo Rafaelo. Ko Paul tuh ini ya kok ketua kom. Ketua KUL. Iya, ketua KUL. Ketua KUL dari antara KUL. Senang banget hari ini Ko Paul bisa isi di podcast hari ini di segmen Deeply Rooted. Jadi kita tuh punya segmen ini kok, orang bebas bertanya lewat kita, kepada kita maksudnya, lewat Google Form gitu. Jadi ini ada yang nanya ke kita, anonymous tapi kita nggak tahu ini siapa. Aku langsung bacain pertanyaannya ya kok. Iya boleh. Apakah boleh menggunakan ayat setia dalam perkara kecil? Itu Lukas ya? Dari Lukas juga. Lukas. Ya. Sebenarnya aku pengen tanya kamu sih, itu yang dari Lukas 16 atau yang Matius 25? Oh, emang beda? Ya mirip-mirip, cuma mungkin orang biasa kalau quote kalimat itu dari kepikirannya. Kalau menurut aku Lukas kayaknya. Lukas. Iya. Kalau di otak aku ya. Iya. Di otak. Apakah boleh menggunakan ayat setia dalam perkara kecil untuk menyemangati seorang yang sedang berputus asa, misalnya bisnis, pekerjaan, atau mungkin malah pelayanan kali aku ya. Kan ada tuh setia dalam perkara kecil, nanti kamu diberikan perkara yang lebih besar gitu. Karena sepertinya saya sering mendengar ayat itu dipakai demikian. Atau kalau boleh dijelaskan apa maksud dari ayat tersebut. Nah, boleh tuh kok. Mungkin kita bahas jadi apa maksudnya dulu kali atau gimana. Iya. Jadi mungkin Lukas 16 ayat 10 ya. Confirm. Ya. Yes. Tapi mungkin juga orang biasa mikir dari ayat Matius 25 yang perumpamaan talenta. Karena itu kan di situ juga ada tuannya bilang kan kamu dipercaya yang 5, sekarang kamu dapat 5 gitu. Yes. Atau 2 gitu ya. Jadi tergantung yang mana sih. Nah, tadi pertanyaannya apakah boleh gitu ya. Nah, jadi aku selalu berpendapat kalau jadi ada dua sisi ya. Pertama, kalau orang menggunakan ayat Alkitab untuk ya maksud yang baik gitu, ini kita kesampingkan dulu konteks ayat itu. Mungkin maksudnya dia baik untuk menyemangati orang, niatnya baik. Ya, aku enggak menganggap itu terlalu salah lah gitu ya, karena ya mungkin niatnya baik. Tapi poin yang kedua dan yang ini yang lebih penting ya, tentunya kita mau lihat apa sih maksudnya dari orang yang menulis kalimat itu gitu kan. Karena mungkin ya kalian semua juga udah sering dengar kalau kita kayak ayat yang cukup terkenal juga sih aku ya. Iya, konteks itu penting kan. Karena aku selalu bilang gini kan anak-anak kulku sih, kalau kita dapat text message atau email, kalau kita kepotong doang itu kita nggak ngerti sepenuhnya gitu. Jadi contohnya ini mungkin contohnya agak kasar. Tapi kalau misalkan kita dapat text message tapi terus kepotong, jadi bagian pertama text message-nya, anjing lu gitu. Kita dapat message itu kan kaget. Ini apaan? Emosi. Kasar banget gitu ya. Tapi ternyata anjing lu, terus kalimat berikutnya, kenapa dia kok kelihatannya nggak sehat gitu. Maksudnya gitu. Jadi kita nggak bisa ngerti sepenuhnya arti pesan tanpa kita ngerti keseluruhan dari pesan itu gitu ya. Nah, jadi yang Lukas 16 itu yang sering orang pakai ya kalau bahasa Inggris ya. One who is faithful in very little is also faithful in much, and one who is dishonest in very little is also dishonest in much. Terus ayat 11-nya, if then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust you the true riches. Jadi kalau kita lihat yang ayat ini dulu ya, baru nanti yang Matius 25. Nah, jadi yang ayat ini kan Tuhan Yesus itu lagi menceritakan tentang hamba yang aku
aku mau pakai kata crafty, atau bahkan Tuhan Yesus bilang dia cerdik gitu ya orangnya. Jadi dia di sini sebenarnya bicarakan kalau intinya adalah sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita semua kan punya profesi atau bidang kita masing-masing, di mana kita kita mengelola sesuatu lah gitu ya. Kalau kita kerja atau kita punya bisnis, kita mengelola capital itu untuk dikembangkan gitu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang di sini, kalau kamu punya pekerjaan ini, profesi ini, kamu harus kerjakan itu ya untuk mengembangkan ya, dan ada satu overarching message di Alkitab adalah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Nah, jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu untuk kemuliaan Tuhan. That yang Tuhan Yesus bilang little itu kerjaan kita sehari-hari ini, lead the little gitu. Kalau kamu setia in that little, berarti kamu tuh bisa dipercaya harta kekekalan, kehidupan kekekalan. Iya. But it doesn't mean that you have to do well on your life on earth and then you get eternal life. That's not what he means. What he means is seperti tema kita life of integrity. Berarti nggak ada namanya ini kehidupan sekuler, ini kehidupan gereja, enggak. Semua sama. Semua satu. Dan kalau kita setia, kita faithful, kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari, whatever it is, untuk kemuliaan Tuhan, itu berarti menunjukkan kita anaknya Tuhan gitu, yang bisa dipercaya kehidupan kekekalan gitu. So in terms of whether benar boleh apa enggak, aku bilang sih boleh, tapi mungkin it's not appropriate. It's not appropriate to use that in that sense gitu. Karena di sini Tuhan Yesus sebenarnya lagi ngomong soal kekekalan. Iya. Soalnya kan aku sangat bisa bayangin ayat ini, mungkin nggak usah pakai ayat ya, nyupliknya kata-katanya terus dipakai seorang motivator gitu kan. Ya maksudnya didengar kan enak kan, kayak lu disemangatin gitu loh, kok kayak ayo lu harus setia dalam perkara kecil, kayak maksudnya untuk tapi bener. Tetap harus tahu konteks dan ini ngomongin apa juga. Cuman tapi ya memang bener, kita memang harus setia dalam perkara kecil, maksudnya untuk dalam kalau kita ngerjain segala sesuatu ya memang bener harus setia dalam perkara kecil gitu. Nah jadi cerita berikutnya yang mungkin orang suka samar-samar ingat, mungkin kayaknya itu deh tapi ayatnya, tapi yaitu ya Matius 25 itu ada seorang bilang aja bos gitu ya, terus dia pergi ke negeri yang jauh, lalu dia meninggalkan propertinya ke 3 hambanya. Satu dikasih 5, 2 1. Terus tuannya ini bilang, aku percayakan ini sesuai dengan pakai bahasa modern lah, sesuai dengan kapasitas kalian. Lalu karena mereka setia, ini kan dibilang setia, dikasih return on investmentnya 100% ya kan. Yang 5 produce 5, yang 2 produce 2, tapi yang 1 0. Disimpan. Iya, nggak berbalik, just return the the principal modalnya gitu ya. Nah, di sini konteksnya adalah sebenarnya Tuhan Yesus lagi bicarakan kedatangan dia yang kedua kali. Baru tahu aku. Ya, jadi di pasal sebelumnya Matius 24 itu kalau ahli Alkitab suka nyebutnya Olivet Discourse, yaitu percakapan di Mount Olive gitu ya, penguraian. Jadi Tuhan Yesus lagi bilang, ini loh kalau nanti akhir zaman tandanya kayak begini. Nah lalu dia bilang kerajaan Tuhan itu ibarat seperti tuan yang jadi dia sebenarnya bilang I'm going soon, I'm going away,
I will come back someday. Hmm. Nah, tapi while I'm gone, I'm entrusting you with 5, 2, and 1. Nah, jadi dia tuh sebenarnya lagi memberikan perumpamaan, yaitu I'm going back, but I will be coming again the second time. Dan aku akan minta accountability dari kalian. Kalian udah ngapain aja dengan apa yang aku percayakan kepada kalian gitu. Jadi again, the overarching theme here is kemuliaan Tuhan Selalu sih. selalu. Dan sebenarnya dari cerita ini bukan soal kita ngiri teman kita punya 5, punya lebih. 2, karena at the end pujian Tuhannya sama. Well done good and faithful servant. Well done good and faithful servant. Tapi message-nya yang Tuhan Yesus mau drive di sini itu sebenarnya be ready. Selalu siap. Oh, bagus. Ya, selalu siap kapanpun aku akan kembali dan aku akan minta pertanggungjawaban kalian sudah ngapain dengan kehidupan kalian. Iya. What have you done with your life? Gitu. Iya. Has it glorified God or not? Iya. Dan orang yang merasa talentanya cuma 1 pas dikasih 5 juga belum tentu. Iya. Tentu. Iya. Ini sih. Iya. Dan pun kalau dia bisa memanfaatkan si 5 talenta itu belum tentu nama Tuhan yang dimuliakan juga ya. Jadi maksudnya tuh terkadang memang ya nggak usah ngiri sih sama orang, ya nggak sih kok maksudnya. Iya. Karena yang Tuhan Toh yang dimuliakan juga nama Tuhan anyway. benar. Ya, karena yang Tuhan cari itu kesetiaannya dan bukan Bagus. ya bukan productivity-nya sebenarnya. Tuhan nggak cari productivity-nya, Tuhan nyari faithfulness-nya. Bagus. Aku punya satu bukan pertanyaan sih, cuman kayak tiba-tiba tadi kepikiran sih kok. Tapi berarti karena aku pernah denger tadi kok, yang tadi ayat setia dalam perkara kecil diaplikasikan ke dalam pelayanan. Berarti itu agak bahaya ya. Maksudnya jadi kayak berasanya misalnya pelayanan yang terlihat di depan berarti lebih ayo setia, ayo dari asyar dulu misalnya, ayo dari cuci piring dulu, nanti kamu bisa naik. Pernah loh Pak aku kayak denger itu sekali gitu. Itu berarti ya salah ya, maksudnya itu ya apa ya, orang memang kadang salah kaprah namanya mengurai prinsipal dari cerita Alkitab, which the principle can work. Karena misalkan aku taruh itu dalam situasi pekerjaan aja. Kamu mulai kerjaan, kamu masuk dari perusahaan entry level, ya of course setia dalam perkara kecil. Nanti kamu lama-lama mungkin bisa naik gitu ya. Ya, that is the principle that is true. But again, itu bukan intentionnya penulis. Ya, kamu selalu bisa lah ngurai apapun dari satu kalimat, anything nggak perlu dari Alkitab, tapi ya apakah itu intinya dari pesan itu gitu. Wah. Ya, thank you kok. Ada terakhir mungkin yang mau disampaikan atau all good? I think ya again the prinsip dari in the Bible it's always point back to the glory of God gitu ya. Jadi misalkan kalau orang yang mikir aku cuma punya pekerjaan ini gitu, kapan aku akan naik contohnya atau whatever it is yang kita mau kembangkan, selalu punya goalnya adalah ini untuk kemuliaan Tuhan gitu. Ya, jadi lakukanlah itu apapun itu, bukan untuk kita, tapi akhirnya untuk Tuhan gitu. Terima kasih Ko Paulus buat waktunya udah mau mengisi di podcast hari ini. Teman-teman yang punya pertanyaan bisa check out Instagram kita. Nah, di situ tuh ada link di bio Instagram kita. Nanti setelah link itu dipencet, di sebelah kanan ada logo tanda tanya. Boleh dipencet juga logo itu. Nah, nanti akan redirect kalian ke Google Form. Jadi kalian di sana boleh tanya-tanya pertanyaan ke kita, pertanyaan tentang misalnya teologis atau bahas ini dong, bahas ini, atau mungkin Bible study ini dong, Bible study ini. We're more than welcome to accept your ideas and stuff. Thank you buat yang udah dengerin. Podcast kita tersedia di YouTube dan Spotify.
Kita juga ada di Instagram, namanya cultivated.podcast. Semoga podcast hari ini bisa memberkati kalian semua, dan podcast hari ini bisa kalian bagikan ke teman-teman, buat teman-teman kalian yang mungkin masih belum mengerti. Thank you semuanya, have a nice day. Thank you Kopau. Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.